Baiklah, kita mulai ceritanya. Di usia 24 tahun, Ozil telah mencatat lebih dari 150 assist dalam kurang dari 300 pertandingan. Sebagai perbandingan, Iniesta memainkan hampir 1000 pertandingan sepanjang karirnya dan hanya mampu membuat 192 assist. Tapi ini bukanlah sebuah perbandingan yang mudah. Mereka bermain dalam peran yang berbeda. Akan tetapi, Iniesta sendiri yang merupakan seorang pengagum berat Mesut Ozil, bahkan pernah berkata bahwa tak seorang pun di dunia ini yang memahami sepak bola lebih baik dari Ozil. Dan lihatlah, kutipan-kutipan seperti ini tidak sulit untuk ditemukan. Ozil telah disebut sebagai perpaduan antara Figo dan Zidane, versi lain dari Messi, sebagus Ronaldo atau Kakak. Dan di Arsenal, hal tersebut secara harfiah dituliskan dalam lirik chant mereka. Kamu tidak mengerti, dia adalah anak buah Arsene. Dia lebih baik daripada Zidane. Dan ya, dengan laju yang ditunjukkannya, dia bisa saja mengakhiri karirnya dengan 400 assist, jumlah yang hanya bisa diimpikan oleh Messi. Namun sayangnya, baru setengah jalan dalam karirnya, dia benar-benar berada di luar kendali, membuatnya pensiun setelah hanya mengumpulkan 15 assist selama 5 tahun terakhir. Tetapi kali ini, kejatuhan besar-besaran ini bukan hanya kesalahan sang pemain. Terkadang dia diperlakukan hampir tidak manusiawi, karena beberapa hal yang membuatnya dihakimi benar-benar berada di luar kendalinya. Itu semua telah diatur bahkan sebelum dia dilahirkan. Kalian tahu, Ozil adalah imigran generasi ketiga. Dan sebanyak mungkin orang-orang percaya pada Jerman yang modern, yang lebih inklusif. Begitu kalian mendengar Ozil berbicara tentang pengalamannya, jelaslah bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Di sekolah, dia merasa sangat terbuang sehingga dia selalu menyendiri. Mereka mengatakan bahwa dia sangat pemalu. Beberapa guru bahkan khawatir dia mungkin menderita autisme. Satu-satunya tempat di mana dia menonjol adalah di lapangan sepak bola. Terlepas dari kenyataan bahwa sekolahnya adalah tambang emas talenta sepak bola. Faktanya, Hoedes, Matip, Drexler, dan Neuer semuanya bermain di sana. Tetapi tanpa diragukan lagi, Ozil adalah bintang tim itu. Mungkin karena dia tidak bermain seperti orang Jerman. Bakat yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang diharapkan dari seorang anak yang terlahir di sana. Dia adalah jenis yang langka, dan anak-anak lain bahkan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pelatih sekolahnya bahkan mengklaim bahwa suatu kali mereka pernah mengalahkan sebuah tim dengan skor 12-0. Dan Ozil mencetak 10 gol di antaranya. Setelah pertandingan itu selesai, pelatih sekolah lain akan berbicara dengan sedikit memohon. Lain kali, tolong jangan bawa anak Turki itu. Sungguh lucu untuk mengatakannya. Kalian tahu, pemain seperti Klose atau Podolski bahkan lahir di Polandia. Sementara Ozil benar-benar lahir di Jerman. Dan kenyataannya tidak ada orang yang menyebut mereka sebagai anak Polandia. Hal ini tidak kentara. Namun hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat Ozil nyaris tidak memiliki keinginan untuk bermain sepak bola. Ditambah lagi butuh waktu lebih dari 16 tahun sebelum Ozil mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Bukankah itu aneh? Sekali lagi, dia lahir di sana. Dan kakek neneknya datang ke Jerman karena diundang. Eksodus Turki tidak muncul begitu saja. Itu terjadi karena Jerman telah membuat program perekrutan tenaga kerja di Turki. Tapi maaf jika mungkin saya gagal melihat sesuatu yang dapat menjelaskan semua ini. Lagi pula, jika kalian melihat lebih jauh, dia telah ditolak oleh konsulat berulang kali. Jika bukan karena Federasi Sepak Bola Jerman yang menekan mereka, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apapun itu, mari kita sedikit meringankan suasana hati. Karena tahun itu juga merupakan tahun di mana Ozil tiba di Akademi Schalke. Dan dia begitu brilian sehingga saat itu, Joachim Löw, yang baru saja mengambil alih posisi pelatih tim nasional, akan mengikutinya kemana-mana, mencatat dan merencanakan segala sesuatu di sekelilingnya. Karena dia percaya bahwa rahasia untuk membawa Jerman ke puncak adalah membawa sedikit keajaiban ke dalam mesin yang telah diminyaki dengan sempurna. Dan Ozil tampak seperti hadiah dari surga. Terlepas dari itu, setelah 1,5 tahun di Schalke,
Meskipun berada dalam skuad dengan sekelompok pemain muda yang sangat berbakat yang secara mengejutkan hampir memenangkan Bundesliga, Ozil berselisih dengan para pengurus klub setelah mereka gagal memenuhi beberapa janji mereka sebelumnya. Dan dengan cepat keadaan menjadi sedikit memburuk. Ozil memaksa untuk pindah ke Werder Bremen, di mana sekali lagi kesuksesan mengikutinya. Berhasil finish di posisi kedua di Bundesliga pada musim pertamanya, dan kemudian melanjutkannya dengan musim kedua yang lebih hebat, menjadi sangat menentukan di babak penyisihan grup Liga Champions. Namun belum dikatakan berhasil karena Bremen harus turun ke Piala UEFA, di mana mereka melaju hingga ke final, dan kalah dari Shakhtar pada babak perpanjangan waktu. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Kemunduran tersebut tidak menghentikan Ozil untuk mencetak satu-satunya gol di final Piala Jerman seminggu kemudian, menutup musim yang luar biasa di kompetisi tersebut, dan memberikan Bremen apa yang akan menjadi satu-satunya trofi bagi mereka dalam kurun waktu 17 tahun, yang merupakan sesuatu yang bersejarah. Namun yang menarik adalah pada musim ketiganya, saat Bremen sama sekali tidak meraih gelar juara, Ozil akan membuat semua orang di dunia ini mengingatnya. Langkah pertamanya adalah memenangkan U21, mencetak 1 gol dan 2 assist di final, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik, bahkan sempat disejajarkan dengan Messi. Langkah kedua adalah mengambil alih Bundesliga, memulai musimnya dengan 6 gol dan 9 assist dalam 13 pertandingan, serta penampilan brilian di babak playoff Europa League di mana dia mencetak 1 gol dan 3 assist hanya dalam 1 pertandingan. Sesuatu yang hanya bisa disamai oleh penampilannya yang lain. 3 bulan kemudian saat menghadapi Freiburg, di mana dia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga berhasil membuat 4 assist dalam 1 pertandingan, yang pada akhirnya akan membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai pemain terbaik di paruh pertama musim kompetisi. Dia kemudian menambah penghargaannya sebagai pemberi assist terbanyak di Liga Eropa dengan 7 assist, meskipun harus tersingkir lebih awal di babak 16 besar. Dan faktanya, jumlah tersebut belum termasuk 4 assist yang dia berikan di babak playoff. Pada saat musim berakhir, dia telah memberikan 28 assist dan mencetak 10 gol hanya dalam 3.800 menit bermain sepak bola. Ozil benar-benar berkelas dunia. Dan oleh karena itu, langkah ketiga yang harus diambil adalah bermain di Piala Dunia. Dan Joachim Löw sangat ingin memanggilnya. Jadi, dengan Arsenal dan Juventus yang telah mengincarnya, Ozil pertama-tama merilis sebuah lagu rap untuk suatu alasan. Dan kemudian, akhirnya masuk ke dalam skuad Jerman di Piala Dunia 2010. Dan langsung masuk ke dalam tim inti saat Ballack absen karena cedera. Meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di laga pembuka. Terlibat dalam 3 dari 4 gol yang tercipta. Mencetak gol kemenangan atas Ghana untuk mengamankan posisi mereka di babak sistem gugur, yang sempat berada dalam bahaya setelah kekalahan atas Serbia. Serta mencetak assist saat menghadapi Inggris dan Argentina, sebelum akhirnya tersingkir oleh sang juara bertahan Spanyol. Mencatatkan diri sebagai pemberi assist terbanyak di kompetisi ini, dinominasikan sebagai salah satu pemain terbaik di kompetisi ini, dan bahkan mendapat pujian besar dari sang kapten Philipp Lahm, yang mengatakan, tidaklah mudah untuk menggantikan posisi Ballack. Namun Ozil dengan cepat membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Sementara itu, Miroslav Klose, pencetak gol terbanyak timnas Jerman, juga mengatakan, orang-orang berbicara tentang Messi, Ronaldo, dan Kakak. Namun Ozil sama bagusnya dengan mereka semua. Dia pasti akan menjadi yang terbaik di dunia suatu hari nanti. Tapi percayalah, bukan hanya orang Jerman yang terpesona dengan talenta Ozil. Dikabarkan bahwa Wayne Rooney juga sangat tergila-gila kepadanya. Sampai-sampai dia hampir memohon kepada Sir Alex untuk merekrutnya. Dan bahkan Barcelona sempat memimpin dalam perburuan perekrutannya dalam waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya, Real Madrid mengetuk pintu dan seperti yang dikatakan oleh pemain berusia 21 tahun ini. Saat kamu mendapat kesempatan bergabung dengan Real, tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan. Maka terjadilah. Setibanya di sana, mereka memberikannya kostum nomor 23, yang sebelumnya dipakai oleh Beckham dan Guti. Dan Ozil pun mulai bermain. Awalnya seharusnya bermain sebagai pelapis untuk Kakak. Dia malah dilarikan ke tim utama karena pemain asal Brasil itu mengalami cedera parah. Dan langsung tampil gemilang, mengumpulkan 29 assist sepanjang musim, yang terbanyak dibandingkan pemain manapun di Eropa.
termasuk 7 assist di Liga Champions, yang juga merupakan yang terbanyak. Ditambah lagi dengan nominasi Ballon d'Or. Dan pada musim berikutnya, Ozil tidak lagi mengenakan nomor punggung 23. Sebagai gantinya, Mourinho memberikan nomor punggung 10 milik Luis Figo kepadanya. Bagaimanapun juga, berbagi kostum dengan pemain yang mungkin merupakan pemberi assist terhebat dalam satu dekade terakhir merupakan hal yang sangat tepat. Dan Ozil mengikuti jejaknya dengan membuat 19 assist di La Liga. Termasuk satu assist saat gol kalma-kalma yang terkenal itu. Memuncaki daftar assist saat Real berhasil mengumpulkan 100 poin, yang merupakan yang tertinggi dalam sejarah kompetisi ini. Yang membuat Mourinho akhirnya mengatakan, Ozil sangat unik. Tidak ada pemain yang seperti dia. Bahkan tidak ada pemain yang bisa menandingi dia. Dan dia telah membuktikan hal itu di Euro. Sekali lagi menampilkan performa yang luar biasa meskipun tidak melangkah terlalu jauh di babak sistem gugur. Memuncaki daftar assist dan menjadi bagian dari tim terbaik di turnamen tersebut. Ketika musim kompetisi 2012-2013 dimulai, harapan semakin besar. Real secara konsisten semakin dekat untuk membuat sejarah. Dan ketika Ozil memangkas habis rambut gondrongnya demi penampilan yang lebih maskulin, serta mengumumkan kesetiaannya bahwa dia akan pensiun di Real, bingar-bingar semakin menjadi jadi. Akan tetapi, meskipun dia tampil luar biasa, menjadi pemberi assist terbanyak di La Liga selama 3 tahun berturut-turut, pada musim itu semuanya menjadi sedikit berbeda. Komentar-komentar negatif terkait dengan kerja keras dan performanya di partai-partai besar semakin sering terdengar, di mana Mourinho pernah mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berulang kali menyebutnya sebagai seorang pengecut di depan rekan-rekan setimnya. Yang lucunya, hal ini mengingatkan pada momen konyol lain yang dialaminya bersama Mourinho. Jadi, Ozil berpacaran dengan seorang model asal Italia. Setiap akhir pekan dia akan mengunjungi dengan pesawat jet pribadinya, dan selalu memamerkannya di depan rekan-rekan setimnya, yang pada akhirnya membuat Mourinho frustasi dan berkata kepadanya, Ozil, saya akan mengatakan kepadamu seolah-olah saya adalah ayahmu. Gadis itu telah meniduri setiap pemain di Inter dan AC Milan, bahkan beberapa pelatih. Seperti yang bisa kalian bayangkan, Ozil meninggalkannya. Terlepas dari itu, di tengah-tengah semua drama ini, kalian tidak akan disalahkan jika beranggapan bahwa kepergian Mourinho di akhir musim akan menguntungkan bagi Ozil. Namun sebaliknya, Ancelotti datang dan membawa Gareth Bale seharga $100 juta bersamanya, yang berarti salah satu dari Di Maria dan Ozil harus pergi. Jadi Ozil mengambil inisiatif. Lagi pula, pada saat itu, dia tidak begitu bahagia di Madrid. Faktanya, beberapa orang mengklaim bahwa dia sekali lagi terlibat masalah terkait negosiasi kontraknya, menuntut kepada klub untuk menggajinya sama besar dengan gaji yang mereka berikan kepada Ronaldo. Terlepas dari itu, 30 menit sebelum bursa transfer ditutup, dia dijual ke Arsenal dengan harga 50 juta euro. Tidak hanya memecahkan rekor transfer klub, tetapi juga menjadi pemain termahal yang pernah dijual oleh Real, dan pemain Jerman termahal sepanjang masa. Sebuah transfer yang sangat mengagumkan, tetapi juga sebuah transfer yang kini dibayang-bayangi oleh waktu yang tidak tepat. Dengan kepergian Ozil saat Real baru saja memenangkan 4 Liga Champions dalam kurun waktu 5 tahun, tentu saja hal ini sangat menyakitkan baginya. Namun sejujurnya, hal itu juga sangat menyakitkan bagi banyak pihak di Real. Ronaldo mengatakan, kepergian Ozil merupakan kabar yang sangat buruk bagi saya. Tidak seorang pun yang mengetahui pergerakan saya seperti dia. Saya marah karena dia telah pergi. Namun tentu saja, di sisi lain, para penggemar Arsenal merasa senang. Sangat senang. Jika dilihat dari sambutan yang dilakukan, seperti mereka baru saja memenangkan Liga Champions. Dan ada alasan untuk itu. Lagi pula, begitu dia mulai bermain, dia langsung terlihat menjadi seorang bintang. Namun kemudian cedera datang. 3 cedera kecil pada musim pertama dan cedera besar pada musim keduanya, yang membuatnya harus absen selama 3 bulan. Itu artinya dia harus absen selama 24 pertandingan dalam 2 tahun. Dan meskipun mereka memenangkan Piala FA di kedua musim tersebut, trofi pertama mereka dalam hampir 1 dekade. Dan meskipun Ozil menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 assist dalam sejarah Premier League,
Hal tersebut tidak terlihat bagus. Namun ada satu faktor kecil yang dapat menembusnya. Di antara semua itu, entah bagaimana, Ozil bergabung dengan Jerman untuk Piala Dunia 2014. Dimainkan di luar posisi untuk mengimbangi absennya Marcus Reus. Dan masih bisa tampil impresif. Mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu melawan Aljazair. Dan menjadi pemimpin dalam sebagian besar statistik kreativitas di turnamen tersebut. Sehingga ketika Jerman dinobatkan sebagai juara dunia, Presiden UEFA dan peraih 3 kali Ballon d'Or Michel Platini menghampirinya dan memintanya untuk memberikan jersinya. Hal yang jarang sekali terjadi. Dan ketika kembali ke Arsenal, dengan banyak orang berasumsi bahwa Ozil akan menjadi pemain lain yang menjadi mangsa kutukan cedera yang tak kunjung usai. Pada musim 2015-2016, dia nyaris tidak melewatkan 1 menit pun di Liga, yang kemudian membuatnya mampu mencatatkan 19 assist yang luar biasa di kompetisi tersebut. Hanya terpaut 1 assist dari rekor Henry, membawa Arsenal finish di peringkat kedua, yang merupakan pencapaian terbaik mereka dalam kurun waktu 17 tahun terakhir. Faktanya, untuk waktu yang lama mereka berada di puncak klasemen, bahkan sampai bulan Februari. Tetapi sayangnya, akhir musim yang buruk menghancurkan peluang mereka untuk meraih gelar juara. Namun, apa yang tidak disangka-sangka oleh siapapun adalah bahwa periode itu mungkin adalah yang terakhir kalinya Ozil bermain seperti Ozil. Setelah menjuarai Piala FA sekali lagi di musim berikutnya, dan bahkan mengambilkan performa yang apik melawan Ludogorets yang membuatnya mencatat 2 assist dan 4 gol. Termasuk gol itu. Tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Di tahun 2018, Arsenal telah memutuskan bahwa mereka hanya akan mempertahankan salah satu dari Alexis Sanchez dan Ozil. Tentu saja Sanchez lebih dapat diandalkan karena memiliki tingkat kinerja yang lebih baik. Lagi pula, pada saat itu, bahkan ada desas-desus jika Arsene Wenger dan Ozil telah membuat kesepakatan sehingga Ozil melewatkan beberapa pertandingan, berpura-pura sakit, sehingga dia bisa mendapatkan waktu luang. Tetapi pada akhirnya, nama besar Ozil berbicara. Atau artinya, Sanchez lah yang keluar. Sementara Ozil yang sudah menjadi pemain bergaji paling tinggi di skuad, mendapatkan pembaruan kontrak dengan gaji 350.000 per pekan. 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun pertanyaannya, dengan penurunan performanya, pantaskah dia mendapatkannya? Pertanyaan tersebut akan dengan mudah mendapat jawaban. Karena saat itu juga, kerapuhan menghampirinya. Tiba-tiba Ozil telah diliputi oleh drama. Pertama, dilema Piala Dunia. Bahkan sebelum turnamen dimulai, sebuah foto Ozil berpose bersama Presiden Turki Erdogan muncul ke permukaan, dan sebagian besar orang di Jerman tidak menyukainya sama sekali. Namun, sebelum semua drama itu memudar, Jerman secara mengejutkan tersingkir dari Piala Dunia di babak penyisihan grup, dan Ozil dijadikan kambing hitam, membuatnya dikecam oleh semua orang, oleh para penggemar, oleh media, bahkan federasi. Ozil merasa dia telah dilempar ke dalam kobaran api. Dan sebulan kemudian, dia akhirnya mengunggah beberapa pesan di media sosial yang menyikapi semua hal yang terjadi. Pertama-tama, dia mengklaim bahwa pertemuannya dengan Erdogan terjadi secara random di London pada sebuah acara amal yang dia sponsori. Bahwa dia tidak berniat mempromosikan kampanye Erdogan, bahwa itu hanyalah sebuah foto, sesuatu yang akan dia lakukan dengan politisi Turki yang lainnya. Dia mengklaim bahwa foto tersebut telah digunakan dalam kampanye Erdogan tanpa seizin Ozil, dan mempertanyakan mengapa Matthäus, yang telah berpose bersama Putin di waktu yang sama, hampir tidak menerima reaksi apapun. Kemudian muncullah ledakan terbesar dari semuanya. Sebuah teks di mana dia mengklaim Presiden DFB Grindel juga telah memanfaatkan kekacauan di media ini untuk mendorong agenda politik anti-imigrasinya. Bahkan menyebut Grindel sebagai salah satu anggota parlemen yang menentang undang-undang kewarganegaraan, yang membuat Ozil sangat sulit mendapatkan kewarganegaraan Jerman saat itu. Sebelum menambahkan kalimat yang kini menjadi ikon, di mata mereka, saya orang Jerman saat tim menang, tetapi saat kami kalah, saya adalah imigran. Sebelum mengakhiri semua itu dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas Jerman. Namun,
Saya harus mengatakan bahwa mengundang Erdogan ke pernikahannya setelah semua ini setidaknya merupakan langkah yang sangat-sangat aneh. Namun itu terus berlanjut. Jika satu skandal belum cukup, begitu kembali ke Arsenal, Ozil mendapati dirinya berada di tengah-tengah skandal yang lainnya. Segera setelah perpanjangan kontraknya, Wenger pergi dan Unai Emery datang untuk menggantikannya. Yang menjadi masalah ketika Ozil mulai tampil buruk dan kembali berjuang dengan cederanya, membuat Emery terus-menerus mencatangkannya, yang semakin memperburuk masalah dan membawa Ozil ke dalam lubang kelinci yang berujung pada beberapa musim terburuk dalam karirnya. Hubungan mereka semakin merenggang, sampai-sampai bocoran ke media mengenai bentrokan yang diduga terjadi di antara keduanya menjadi hal yang biasa. Membuat Andy Cole menyebut semua ini sebagai sketsa komedi dalam kehidupan nyata, yang mungkin memang demikian, karena pada waktu yang sama, kita juga dapat melihat rekan setimnya, Kolasinac, membela Ozil dari upaya pembajakan mobil, mengejar para perampok yang secara harfiah menghunus pisau, yang bahkan tidak terdengar seperti hal yang benar-benar terjadi. Tapi bagaimanapun, semua ini akan memburuk ketika pandemi datang. Ozil menolak untuk menerima pemotongan gaji seperti pemain lainnya, mengejutkan semua orang. Meskipun dia mengklaim bahwa dia melakukannya karena dewan klub bersikap acuh, menolak memberitahu para pemain untuk apa uang itu akan digunakan, yang membuat Arsenal menanggapinya dengan mengumumkan bahwa mereka akan memecat maskot mereka Gunnersaurus untuk memangkas biaya, yang akhirnya membuat Ozil kembali muncul untuk mengatakan bahwa dia akan membayar gajinya sendiri. Sebuah komedi kembali terjadi. Namun, ketika karir Ozil tampaknya tergantung pada sebuah tali, serangkaian pukulan baru menghantamnya. Pertama dengan komentarnya mengenai perlakuan terhadap Muslim Uighur di Cina, yang membuat pemerintah Cina melarang siaran pertandingan Arsenal di seluruh negeri. Sementara Arsenal secara kontroversial menolak berkomentar tentang masalah ini. Dan selanjutnya, Ozil yang selalu bisa diandalkan, tiba-tiba sama sekali tidak dapat dipasarkan. Dan pada tahun 2021, dengan Arteta yang sekarang memimpin, Arsenal memilih keputusan luar biasa untuk tidak mendaftarkan pemain dengan bayaran termahal dalam sejarah klub untuk kompetisi apapun. Setelah bencana ini, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Dia bahkan pergi ke klub masa kecilnya Fenerbahce, berharap untuk mendapatkan kembali kegembiraannya. Tetapi 11 cedera yang dialaminya selama 2 musim di sana, serta masalah dengan pelatih, telah membuatnya pergi dan bergabung dengan Başakşehir, sebuah klub milik negara, yang banyak orang mengatakan bahwa klub ini dimiliki oleh tidak lain adalah Erdogan. Pada kenyataannya, saya kira itu adalah hal yang dibutuhkan oleh Ozil sebelum akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya setelah hanya memainkan 7 pertandingan untuk tim barunya. Sekian, sampai jumpa minggu depan.